Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Baiklah, pada video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau bahas tentang cara hidup hemat bagi anak kos. Tahu nggak sih, setelah kamu ngekos, banyak sekali perubahan dalam pola hidupmu. Misalnya saja, jika dulu kamu tinggal bersama orang tua, kalau mau makan itu tinggal makan. Nah, kalau udah ngekos, kalau kamu mau makan itu ya usaha sendiri. Entah itu beli ataupun masak sendiri ya. Ternyata nggak cuma itu aja loh. Nah, gimana nih? Sudah siap belum buat hidup mandiri? Mandiri, mengelola uang sendiri ya untuk kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, perlu banget nih kalian menerapkan cara mengatur keuangan yang juga bisa jadi bekal buat kamu di masa depan nanti. Yang pertama, buat daftar pengeluaran untuk setiap bulannya atau per bulan. Yang pertama itu, buatlah list pengeluaran kebutuhan kamu selama sebulan, yang tentunya perhatikan juga dengan uang saku yang kalian miliki ya. Gimana cara memulainya? Kamu bisa bikin daftar pengeluaran mulai dari yang terpenting sampai dengan kepentingan rekreasi. Usahakan selalu list hal-hal penting di urutan awal seperti misalnya biaya kos, kebutuhan makan per hari, minum, uang perjalanan. Kalau uang perjalanan ini contohnya itu kayak biaya bensin atau angkutan yang kamu naiki. Nah, untuk berhemat, kamu juga bisa menjalankan puasa Senin Kamis ya all. Nah, dengan belajar hal ini, kamu berlatih buat terbiasa atur keuangan kamu di masa depan. Yang kedua, jatah uang yang kamu pegang per hari. Menjatah uang per hari bisa dimulai dari jatah uang makannya. Misalnya, harga sayur di daerah kosmu itu sekitar 5.000. Maka usahakan perharinya kamu mengeluarkan maksimal 5.000 untuk lauk. Untuk nasinya kamu bisa masak sendiri ya. Kemudian untuk minum, agar lebih hemat, kamu bisa membeli galon air mineral dan juga pompanya. Untuk tetap mencukupi kebutuhan nutrisi kalian juga bisa membawa makan atau lauk dari rumah dan juga buah dari rumah. Jadi kan kadang anak kos itu kan pulang ke rumah ya, misalkan seminggu atau 1 bulan sekali pulang. Nanti kalian dari rumah itu bawa seperti buah, terus juga lauk yang dapat bertahan lama dari rumah kayak gitu. Cara hemat lainnya, kamu juga cukup membawa uang seperlunya di dompet saat kamu keluar. Otomatis, kalau misalkan yang di dompet itu cuma cukup atau seperlunya, maka otomatis kamu hanya akan membeli hal-hal yang diperlukan saja. Karena terkadang kita tuh bisa tiba-tiba lapar mata ya. Tujuan awalnya itu beli satu, tapi kalau sampai di toko itu nanti jadi ingin yang lebih banyak atau ingin ini, ingin itulah ya. Nah, dengan cara ini, dengan cara kamu menyediakan uang seperlunya di dompet, maka kamu bakal meminimalisasi keinginan buat belanja yang gak penting-penting. Ini karena uang yang kamu pegang itu pas-pasan hanya buat hari itu. Yang selanjutnya yakni cari tempat makan level mahasiswa. Mulai sekarang lebih banyak hemat uang saku sejak awal bulan ya. Anggaplah bahwa awal bulan itu layaknya akhir bulan. Maka pilihlah tempat-tempat yang murah, yang emang buat mahasiswa, yang ramah di kantong intinya ya. Jangan sampai kamu di akhir bulan itu harus makan mie instan terus karena sudah hedon di awal bulan. Next, kumpulkan uang receh atau uang kembalian. Mengumpulkan uang receh itu ternyata adalah bagian dari menabung loh. Nah, kalau misalkan kamu belum bisa menabung dalam jumlah yang besar, kamu bisa memulainya dengan nominal terkecil, misalnya mulai dari Rp1.000 gitu. Kalau misalkan dikumpulkan Rp1.000 pun akan jadi besar ya. Jadi mulai sekarang, kalau misalkan kamu dapat kembalian receh dari swalayan atau dari toko, maka segera tabung ya. Jangan dibiarkan tercacar begitu saja, karena kalau ditabung itu nanti suatu saat nanti, biasanya di akhir bulan itu bisa menolong kalian gitu. Terus yang selanjutnya ini yang keberapa ya? Yang selanjutnya pokoknya ya. Kurangi beli air mineral botol saat keluar kosan. Gini, tahu nggak sih kalau harga air mineral botol itu yang 600 ml itu kan sekitar 3.000 sampai 4.000 ya. Coba kalikan selama 30 hari. Kalau setiap hari kalian itu beli air botol mineral kayak gitu, itu udah 120-an ya. Dengan uang 120.000 itu kamu udah dapat 3 galon air mineral kayak yang warna biru itu loh. Nggak sebut merek, tahu kan ya. Padahal dalam sebulan itu kamu paling bisa menghabiskan sekitar 2 galon mineral aja. Jadi lebih hemat ya. Kalau misalkan kamu mau minum, usahakan kamu itu bawa saja botol minum kamu sendiri. Selain itu, kalian juga harus menghindari kegiatan yang kurang penting. Nah, kegiatan yang kurang penting ini apa sih? Contohnya, terlalu sering nonton bioskop,
terlalu sering makan di luar, dan juga terlalu sering belanja-belanja yang nggak penting. Belanjanya, belanja hal-hal yang kurang penting atau yang sebenarnya itu kalian nggak perlu-perlu banget. Makanya kalau misalkan kalian mau beli sesuatu, maka coba pikirkan lagi apakah kalian tuh benar-benar membutuhkan hal itu, apakah di hari-hari kemudian kalian juga masih memikirkan hal itu. Kalau misalkan masih dan ternyata penting, ya nggak apa-apa dibeli karena itu memang perlu kan. Yang selanjutnya ini juga nggak kalah penting ya, yakni mencuci pakaian kalian secara sendiri. Salah satu kunci dari cara menghemat uang anak kos adalah dengan tidak malas. Salah satu contohnya ini malas mencuci pakaian sendiri. Nah, kadang kan udah capek ya kuliah gitu, jadi kayak kalau mau nyuci, laundry aja gitu. Nah, supaya hemat, maka usahakan kalian itu mencuci pakaian kalian sendiri atau dengan tidak di laundry. Karena biaya laundry pun kalau di total itu sebulannya dapat menghabiskan uang yang tidak sedikit ya. Sedangkan kalau mencuci pakaian sendiri, kalian hanya dapat atau hanya perlu mengeluarkan uang untuk beli deterjen dan juga molto. Maksudnya pengharum pewangi ya. Pewangi pakaian saja yang tentunya itu tidak lebih besar dari biaya laundry. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Mungkin ada yang ingin menambahkannya, boleh tulis di kolom komen ya. Atau juga kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau memberi saran untuk video selanjutnya, kalian juga dapat menuliskannya di kolom komen atau dengan DM di Instagram aku. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan. Banyak kekurangan dan juga kesalahan, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye!